Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tugas yang sudah kalian kumpulkan hari Senin kemarin. Kita akan bahas di sini tentang materi selanjutnya setelah PTS minggu kemarin. Ini tentang materi sujud ya, macam-macam sujud. Yang pertama itu betul di situ tertulis ada sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Apa itu sujud syukur? Kita akan bahas ya. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang yang mana orang itu merasa bersyukur kepada Allah atas kenikmatan dan rahmat yang telah diberikannya. Banyak contohnya ya, misalnya dia itu sedang bahagia banget. Kalau yang laki-laki main bola habis ngegulin, sujud syukur. Nah, atau misalnya kalian nanti kelas 9 lulus sekolah, sujud syukur. Atau apapun yang kalian inginkan dan kalian dapatkan yang buat kalian terharu, biasanya ini dilakukan sujud syukur. Nah, dasar hukumnya adalah sunnah ya, karena emang ini sunnah ya, jadi ya boleh dikerjakan. Kita mengerjakan sujud syukur itu juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Kita sudah cukup mengatakan alhamdulillahirabbil alamin juga sudah cukup. Jadi dikatakan dalam sujud sunnah itu kenapa sunnah? Karena idza atahu amru yusaruhu au busrobihi khorosajidan syukrolillah. Nah, jadi apabila datang pada Nabi sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, senang ya, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah sebagai tanda syukurnya kepada Allah. Itu dasar hukum sujud, sunnah boleh kerjakan. Sebabnya kenapa kita mengerjakan sujud itu dikarenakan tadi kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Ya tadi contohnya kalau misalnya main bola bisa ngegulin, sujud syukur. Kalau main bola Muhammad Salah tuh, itu ada tertentu dia ketika setelah menggulkan dia sujud syukur. Atau juga misalnya banyak kok sebenarnya. Pokoknya kejadian yang buat kita senang biasanya orang melakukan sujud syukur. Terus kita akan bahas tata caranya, bagaimana cara melakukan sujud syukur. Jelas kita menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur. Ya ini boleh dibaca ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini sujud syukur. Jadi kita boleh mengucapkan ini sebagai doanya. Jadi bukan subhana rabbil a'la tapi bacanya ini. Terus kita duduk kembali dan salam. Itu melakukan sujud syukur. Hikmah dari mengerjakan sujud syukur adalah yang pertama memperoleh terhindar dari sifat angkuh dan sombong ya. Kita jadi orang lebih tawadu, orang yang baik, tidak sombong. Memperoleh kepuasan batin dengan anugerah yang terima oleh Allah. Merasa dekat dengan Allah, memperoleh tambahan nikmatnya. Jadi itulah sujud syukur yang bisa kita lakukan ketika kita mendapat kesenangan, terhindar dari musibah, kita bisa melakukan sujud syukur. Selanjutnya kita akan bahas yang kedua, yaitu sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa atau salah membaca satu bacaan atau lupa mengerjakan salah satu gerakan yang diwajibkan dalam sholat. Nah, biasanya kalau kalian mengerjakan sholat, misalnya sholat maghrib harusnya 3 rakaat, kalian malah 4 rakaat, atau kebalikannya sholat isya kalian mengerjakan harusnya 4 rakaat tapi kalian cuma 3 rakaat. Nah, kalian wajib atau sunnah atau boleh mengerjakan namanya sujud sahwi. Atau kita ragu-ragu nih, misalnya kita lagi sholat rakaat ketiga, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat ya, 3 atau 4, ragu-ragu. Nanti di akhir setelah salam kita baru mengerjakan sholat sujud sahwi. Ini dasar hukumnya sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Sebab, dikarenakan kenapa? Karena kalau kita ragu atau lupa jumlah rakaat, lupa melakukan tasyahud awal, lupa ruku. Jadi pernah Pak Ben tuh menjumpai sholat ya kan, setelah baca
surat pendek langsung sujud, dia nggak rukuk dulu gitu. Ada yang kayak gitu. Ya itu boleh ketika sudah ingat. Nah ini ada sunahnya lain, ada sunahnya yang lainnya gitu. Ketika kita lupa, makmumnya yang laki-laki itu boleh mengingatkan dengan tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan kayak gitu, tepuk tangan begini 1 kali untuk yang salah. Yang laki-laki itu mengucapkan subhanallah. Jadi kalau imamnya lupa, yang di belakangnya mengingatkan subhanallah. Kalau perempuan baru tepuk tangan. Tepuk tangan sekali aja, nggak usah tepuk tangan, hore, salah, bukan gitu juga gitu kan. Jadi lebih ke mengingatkan, misalnya kan jauh atau suami istri misalnya deket gitu kan, oh iya saya lupa ini, ternyata begini. Itu sunahnya boleh juga kayak gitu, mengingatkan imam yang lupa. Kadang kan imam kan suka lupa tuh. Nah cara ngingetannya kayak gitu. Tata caranya sujud sahwi adalah setelah selesai membaca tahiyat akhir ya. Ini dilakukan setelah tahiyat akhir. Jadi ketika kita setelah baca fil alamin innaka hamidum majid, nah itu sujud sahwi dulu, baru baca doanya subhana malla yanamu wala yashur. Ini subhana malla yanamu wala yashu, artinya masya Allah yang tidak lupa, yang tidak tidur dan tidak lupa. Kalau kita kan serba lupa serba ngantuk ya. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Jadi ketika sujud terus bangunnya Allahu Akbar. Nah setelah itu duduk lagi dan sujud lagi dengan doa yang sama. Jadi sujudnya 2 kali ya. Sujudnya 2 kali, setelah itu baru salam. Jadi pertanyaannya kayak gini, misalnya kalian tadi mengerjakan sholat asar, cuman lupa gerakannya misalnya ya, gerakannya apalah misalnya kayak gitu lupa. Nah ketika kalian ingat dan kalian mau sujud sahwi, kalian tuh baca doa tahiyatul akhir sampai innaka hamidum majid, terus kalian sujud di situ, sama kayak sujud biasanya, sujud. Terus kalian baca subhana malla yanamu wala yanhu. Bangun lagi Allahu Akbar, duduk sebentar terus sujud lagi, baca lagi subhana malla yanamu wala yanhu, duduk lagi baru salam. Assalamualaikum. Itu untuk sujud sahwi. Hikmahnya sujud sahwi adalah bahwa hanya Allah sajalah yang tidak pernah lupa. Kalau manusia pasti ada lupanya, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Terus hikmahnya adalah segera meminta maaf jika berbuat salah dan juga senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Ini tadi adalah pengertian dari sujud sahwi yang bisa kita lakukan ketika kita kegiatan sholat. Selanjutnya yang terakhir adalah sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah baik pada sholat maupun di luar sholat lagi tadarus. Nah, jadi ini nanti akan dibahas bawahnya itu pengertiannya ya. Sujud ini dilakukan ketika kita mendengar ayat sajadah atau baik ketika lagi sholat atau ketika lagi tadarus. Kayak gitu. Nah ini dasar hukum juga sunnah, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Nah kenapa kita mengerjakan sholat? Kenapa kita mengerjakan sujud tilawah? Karena kita membaca atau mendengar ayat sajadah baik pada sholat maupun pada kegiatan di luar sholat, maksudnya misalnya kita tadarus atau ada pengajian kayak gitu. Nah ini beberapa contoh ayat-ayat yang dikatakan ayat sajadah. Yang pertama ada surat Al-A'raf ayat 26 dan selanjutnya kalian tinggal baca di Al-Qiyas 838 bab ketiga itu ada di situ. Ini dasar hukumnya karena yaqra'u alainal Qur'an fa idza marra bis sajadati qabbara wasajadana ma'ahu. Jadi ketika itu Nabi pernah membaca surat Al-Quran di depan kami. Ketika bacanya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir, lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Jadi prakteknya ya, misalnya ketika kalian baca ayat yang paling gampang ya, ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ada di ayat terakhir itu yang menyatakan sujud atau hamim sajadah. Nah, ketika sholat, waktu itu Pak Min pernah di pesantren sholat subuh, imamnya membaca surat hamim sajadah. Nah, ini ada yang keliru nih, maksudnya ada yang anak karena kaget ya. Ketika imamnya Allahu Akbar dikira ruku, padahal itu sujud. Jadi ketika itu ada anak-anak yang ruku, ada juga yang sujud. Nah, harusnya yang betul yang sujud, karena kan sedang baca surat sajadah, waktu itu hamim sajadah.
Nah ini saja ayat 15 yang ini. Nah kayak gitu. Terus bangun lagi, kalau misalnya lagi sholat ya bangun lagi, berdiri lagi sampai imamnya menyelesaikan ayatnya, terus kita rukuk. Nah kalau kita lagi tadarus, misalnya kita lagi tadarus, berhenti sebentar, cari tempat yang pastikan suci, yang bersih, pakaian kita juga lagi bersih, lagi bagus, kita boleh sujud. Nah bacanya adalah ini, sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basrahu bi qawlihi wa quwwati. Ya, itu ada di alat 38 juga. Sama. Pertama kita berdiri menghadap kiblat, tata caranya, terus berniat melakukan sujud tilawah, terus takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus membaca doanya, sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basrahu bi qawlihi wa quwwati. Duduk sejenak tuh salam. Jadi di sini ada hadis lain menerangkan bahwasanya ketika kita mengerjakan sujud sajadah itu boleh ditambah dengan doa yang baik, karena ada keutamaan, ada kefadolan orang yang mengerjakan sujud tilawah itu ada kefadolannya. Jadi kita kalau doa termasuknya bisa makbul kalau mengerjakan sujud tilawah. Hikmah dari sujud tilawah adalah orang yang berbuat salah, hilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan cara membaca istighfar. Demikian ketika kita bersalah kepada orang tua, guru, dan teman juga harus segera meminta maaf kepada mereka. Kita juga diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk segera memberi maaf. Jadi anak-anak, kita ulangi, sujud ada 3, sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Sujud syukur itu dilakukan ketika kita bersyukur akan sesuatu, kebahagiaan, terhindar dari mara bahaya dan sebagainya. Sujud sahwi dilakukan ketika kita lupa ketika sholat, baik jumlahnya atau gerakannya. Kalau sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika kita mendengar ayat-ayat sujud, ayat sajadah, atau membaca ayat sajadah kita mengerjakan sujud tilawah. Dan ketiga sujud ini hukumnya sunnah, boleh dikerjakan dan berpahala. Kalau tidak pun nggak apa-apa, tidak berdosa. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.